wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambahlah kebahagiaan kita bersama Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Fi bayani toharah, tentang penjelasan toharah fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Ada dua bab bersuci itu. Toharah artinya bab bersuci. Fatohratu ala nau'aini, bersuci itu ada dua, disebut dengan toharatul zahir wa toharatul batin. Ada toharah zahir, ada toharah batin. Toharah zahir sudah kian banyak belajar bagaimana mencuci dari hadas, ya kan? Bagaimana dari hadas besar, hadas kecil, apa saja yang najis itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat kita berwudu dulu, ya lah. Kemudian kita ketahui kita tidak berhadas besar, dengan wudu menghilangkan hadas kecil, maka berangkatlah kita untuk menuju mengerjakan sholat. Itu disebut dengan toharah zahir atau fatoharatul zahir tahsulu bima'i syariah. Itulah yang disebut dengan toharah zahir daripada syariat namanya. Nah, sudah pengen pahami kelihatan? Sudah. Kalau tidak sempat belajar, pelajari nanti di manakah, terserah aja, tentang yang zahir. Syekh Abdul Qadir Jalani menggambarkan kepada kita, ada orang yang baru bertobat pun kepada Allah atau masih maksiat, dia mendengarkan ceramah Syekh, silahkan, tidak ada masalah. Karena dua-dua hal, baik taharah zahir maupun taharah batin, harus kita ketahui. Yalah, jangan sampai kita hanya zahir saja ketahui, berwudu misalnya. Bagaimana supaya wudu batin juga timbul pada diri kita. Wa taharatul batin tahsulu bima'i taubah wa talqin wa tasfiyati wa sulukit thariq. Adapun taharah batin itu ialah hasilnya menggunakan air taubat namanya. Nah, air taubat itu kayak apa? Air taubat itu ialah bima'i taubah, ialah kita suka mengucap astaghfirullahaladzim. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, beliau memperkenalkan juga namanya asrarut taharah, rahasia taharah. Nah, rahasia taharah itu beliau ada taharah orang awam, ada taharah orang khawas, ada taharah khawasul khawas. Bahkan beliau sampai 4 taharah para anbiya, para nabi. Taharah orang awam itulah taharah zahir. Taharah orang khawas itulah yang disebut dengan, selain taharah dengan air, digunakan juga dia hatinya taharah pada batin. Dalam kitab An-Nawadir, Imam Qalyubi mengisahkan kemarin kisah Syekh Hatim ketika ditanya oleh Syekh Yusuf, amalan apa engkau yang miliki? Kata Syekh Hasim, seorang habib nih, saya melakukan taharah wudu batin. Wudu batin itu ada berapa? Ada 7 di sini. Nah, salah satu daripada 7 itu ialah beliau ketika berwudu, misalnya mengambil air, berwudu, beliau mengucap di dalam hatinya astaghfirullahaladzim kepada dosa-dosa beliau. Nah, kalau kita berwudu langsung nyala tuh berwudu ya. Nawaitu wudu alillahi ta'ala, wudu yang lagi kita kelak. Nah, tidak apa-apa. Semua, nah bagian sini, nah sampai di belakang rambut nih. Jadi kalau orang bersorban diangkat, nah sampai sinilah. Nah itu kan. Nah, Syekh Hatim Sidin
ketika berwudu itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Waktu berwudu itu istighfar aja sih, diniatkan sidin bertobat dari segala mazmumah, sifat-sifat jelek pada diri sendiri. Nah, ini namanya taharah batin nih, sambil zahir, sambil batin. Itu contoh yang dilakukan dalam praktek. Itu contoh dalam praktek. Watalkin, watasfiyati. Orang yang bertalkin, yaitu orang yang mengucap la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu akbar atau kalimat-kalimat yang baik, sedang berwirid, membaca surah Fatihah berapa kali kah, membaca surah Qul huwallahu ahad kah, berapa kali terserah, atau mengaji Al-Qur'an, maka pada hakikatnya dia itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca itu, niatkan, langsungkan, seragamkan hati kita meminta ampun, membersihi sifat-sifat yang buruk pada diri kita. Awalnya kayak itulah. Yang mana janganlah nih? Mudah kan diamalkan? Mudah sekali diamalkan. Wa tasfiyah wa sulukit thariq. Hidup ingin mencari kesucian. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat kisah-kisah tentang kesucian. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Ya kan? Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan buruklah atau merugilah wa qad khaba man dassaha, orang yang mengotorinya. Jadi orang mencari kesucian dalam hidup ini, yaitu orang yang ingin selalu dekat dengan Allah di batinnya. Biar letakkan di hati kita, ingin dekat kepada Allah, ingin dekat, pokoknya aku ingin dekat dengan Allah. Maka pada saat itu pian itu pada hakikat bertaharah pada batin pian, mensucikan batin pian. Kalimat itu adalah pensucian pada batin. Nah, ini kalau bisa letakkan ini